Insiden Sepang Clash 2015 bukan sekedar benturan dua motor, tapi benturan dua ego terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Liberty Media membawa kembali semua memori yang dulu membuat dunia balap terbelah dua. Namun satu hal yang menarik, baik Valentino Rossi maupun Marc Marquez hingga kini belum memberikan komentar resmi tentang dokumenter itu. Tapi dari potongan wawancara lama, ekspresi, dan kata-kata mereka, kita bisa menebak seperti apa sebenarnya reaksi dua legenda itu saat menyaksikan kembali kisah kelam yang mengubah sejarah MotoGP selamanya. Untuk Rossi, Sepang adalah luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dalam banyak wawancara setelah 2015, ia selalu menyebut momen itu sebagai hal paling pahit dalam karier saya. Ia kehilangan peluang juara dunia. Bukan karena kalah cepat, tapi karena kontroversi yang sampai kini masih jadi perdebatan. Dan kini, saat dokumenter itu kembali memutar semua kejadian, Rossi diyakini menontonnya dengan perasaan campur aduk. Mungkin ada marah, mungkin ada sedih, tapi yang pasti, ada rasa lega karena kisah itu akhirnya diceritakan ulang dengan sudut pandang yang lebih netral. Rossi pernah berkata dengan nada tenang tapi tegas, "Saya tahu apa yang saya rasakan waktu itu. Saya tahu apa yang saya lihat di lintasan." Kalimat sederhana, tapi dalam, karena sampai hari ini banyak yang masih memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang sebenarnya salah. Sementara itu, Marc Marquez mungkin melihat dokumenter ini dengan cara berbeda. Bukan sebagai luka lama, tapi sebagai bab panjang yang akhirnya bisa ditutup. Dalam wawancara beberapa tahun terakhir, Marquez sering menghindari pembahasan soal Sepang. Ia lebih banyak bicara tentang masa depan, bukan masa lalu. Tapi kalaupun dokumenter ini ia tonton, besar kemungkinan Marquez hanya akan tersenyum dan berkata, "Sudah 10 tahun berlalu, banyak hal telah berubah. Saya, dia, dan MotoGP itu sendiri." Ucapan itu mewakili evolusi Marquez, dari pembalap muda penuh api, menjadi sosok yang lebih tenang dan dewasa. Namun satu hal tetap sama, ia tahu bahwa data, video, dan sejarah sudah cukup bicara, dan kini saatnya semua orang move on dari perdebatan itu. Menariknya, dokumenter Liberty Media ini tidak memihak. Ia menunjukkan dua sisi, dua emosi, dua versi cerita. Dari kubu Rossi, ada narasi soal gangguan di lintasan. Dari kubu Marquez, ada klaim soal tendangan. 10 tahun berlalu, tapi garis batas antara kebenaran dan persepsi masih tetap kabur. Dan mungkin itulah yang membuat Sepang Clash tetap hidup sampai sekarang. Karena di balik semua analisis dan data, yang tersisa hanyalah emosi mentah, antara rasa frustasi, ego, dan kebanggaan seorang pembalap juara dunia. Pecco Bagnaia secara terbuka mengkritik keputusan Liberty Media MotoGP, yang baru-baru ini merilis film dokumenter Sepang Clash 10 Years On, yaitu kisah ulang insiden legendaris tahun 2015 antara Valentino Rossi dan Marc Marquez di Sepang, Malaysia. 10 tahun setelah insiden paling kontroversial dalam sejarah MotoGP, dunia balap kembali dihebohkan. Liberty Media, pemilik baru MotoGP, merilis dokumenter bertajuk Sepang Clash 10 Years On. Namun, keputusan ini justru memicu reaksi keras dari para pembalap, termasuk juara dunia 2 kali, Pecco Bagnaia. Pecco menyebut ide merilis dokumenter itu bukan langkah yang bijak. Ia menilai, ada momen yang seharusnya dibiarkan menjadi bagian dari masa lalu. Dalam banyak aspek, para rider punya kepekaan yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang membuat keputusan. Ide untuk merilis dokumenter tentang Sepang Clash bukanlah ide yang brilian. Pecco juga menyoroti waktu perilisan dokumenter tersebut yang dinilai tidak pantas, karena bertepatan dengan peringatan wafatnya Marco Simoncelli, yang meninggal di sirkuit Sepang, tanggal 23 Oktober 2011. Merilis film ini di hari peringatan meninggalnya Marco Simoncelli terasa aneh dan tidak pantas,
saya merasa tidak nyaman dengan hal itu. Lebih lanjut, Peko mengungkap bahwa dirinya pernah diminta tampil dalam dokumenter itu, namun menolak. Ia bahkan tidak memahami mengapa beberapa nama seperti Andrea Dovizioso dan bahkan Ayumu Sasaki dimasukkan ke dalam film tersebut. Saya ditanya soal itu awal tahun ini, dan saya sudah bilang tidak pantas untuk dibahas lagi. Mereka bahkan melibatkan Dovizioso, yang mengaku tak ingat apa-apa. Saya juga tak mengerti kenapa mereka menunjukkan cuplikan saya di dalam box Valentino. Kontroversi ini menambah panjang daftar perdebatan seputar insiden Sepang 2015, yang kala itu berujung pada diskualifikasi Rossi dari posisi start terakhir di Valencia. Dan kini, 1 dekade kemudian, luka lama itu kembali dibuka. Bukan di lintasan, tapi lewat layar dokumenter. Apa tujuan sebenarnya Liberty Media merilis dokumenter ini? Nostalgia? Publisitas? Atau strategi untuk memanaskan kembali daya tarik MotoGP? Yang pasti, untuk sebagian rider seperti Peko Bagnaia, momen itu seharusnya dibiarkan menjadi sejarah, bukan dijadikan tontonan baru.